Baru saja itu Ibu memainkan apa sih? Maksudnya apakah itu karya sendiri atau apa tuh? Apa tuh? Bagian dari apa? Salah satu musik klasik Cina. Ceritanya tuh tentang seorang nelayan yang lagi mau mencari ikan gitu. Oh, tapi yang Ibu mainkan tadi sebagian kecil. Baru bagian kecil, ya, bagian depannya aja. Tidak menyeluruh. Enggak. Oh, kalau mau panjang, gitu. Kalau mau menyeluruh bisa undang langsung ya, gitu. Senang sekali. Jadi saya hari ini bisa berbincang dengan Ibu Uci. Ibu Uci ini pemain apa nih alatnya, Bu? Guceng. Guceng. Pemain guceng, ya. Sudah profesional. Belum. Pemain guceng, gitu. Ya. Momennya mendekati Imlek, ya kan? Jadi saya ngobrol tentang alat musik yang mungkin identik dimainkan di event-event Imlek ya, Bu ya? Lebih banyaknya iya. Lebih banyaknya iya. Oke. Kenalan dengan pemainnya dulu deh. Apa kabar Ibu Uci? Baik, Mas Gesa. Iya. Jadi Ibu Uci ini di antara sekian banyak jabatan beliau dan kegiatan beliau dan aktivitas beliau. Aduh, kita membahas yang ini dulu ya. Jadi di video kali ini Ibu Uci saya letakkan posisinya sebagai pemain guceng. Ya. Ibu Uci mengenal alat guceng dulu deh. Ini sejak kapan dan perkenalannya bagaimana ini antara Ibu dengan guceng ini? Oke, saya sebenarnya sih kalau tahu alat musik ini udah lama ya, karena maksudnya dulu kan suka nonton film silat kayak gitu kan, kadang-kadang memang ada alat musik ini gitu ya. Tapi saya dapat kesempatan untuk main alat musik ini adalah ketika ada berkat lah, ada orang yang memberikan gitu ya, terus saya coba belajar itu tahun 2022. 2022. Betul. Saya ketemu Ibu Uci ini di Februari 2026. Oh iya? Iya kan, sekarang ini kan 2026, berarti Ibu belajarnya dari tahun 2022 sekitar bulan Oktober lah ya. Akhir. Iya. Ya, anggap aja 2023 awal atau 2022 akhir lah ya. Berarti udah 4 tahun ya? 3 tahunan lebih. 3 tahun lebih ya Ibu belajar. Betul. Dari nol sampai sekarang ini. Jadi guceng ini adalah pemberian dari teman spesial. Teman suami saya. Teman suami Ibu memberikan ini. Iya. Oh, saya mau detail bertanya nih. Alasannya apa? Kenapa tiba-tiba teman suami Ibu memberikan alat ini ke Ibu? Karena versi Ibu deh. Alasannya apa? Oke. Karena pertama beliau juga udah nggak pakai ya. Jadi udah kayak dulu tuh pas pertama kali melihat itu udah kayak barang rongsokan sebenarnya. Berarti beliau pemain guceng? Bukan. Bukan. Jadi beliau juga dikasih sama orang gitu. Oh, tapi tidak dia tidak belajar. Tidak belajar, hanya diletakkan saja. Betul. Terus karena merasa ini nggak perlu juga buat dia gitu kan, daripada tidak dipakai lebih baik dikasihkan kepada orang yang mungkin buat beliau berpotensi bisa belajar gitu. Belum tahu pasti tuh ya? Iya. Masih mengira-ngira ini kayaknya berpotensi nih. Karena beliau juga tahu aku bisa main piano ya, jadi jadi mungkin mau kali nih belajar gitu, kayak dikasih nih. Iya. Memang piano dengan guceng itu ada kesetaraan dalam hal belajarnya. Kalau menurut Ibu sebagai pelaku, atau ternyata nggak juga sih Mas? Membantu sih, sangat membantu. Ini kan soal belajar ketukan, jadi nggak harus mulai dari nol ya. Oke. Kayak main musik itu kan belajar dari ketukannya, terus juga fingeringnya juga kan udah mulai terlatih ya, daripada dibandingkan yang baru mulai banget gitu. Pasti kan akan lebih kaku. Tapi karena saya udah terbiasa main piano, jadi akan lebih mudah memang. Iya, udah biasa naik sepeda ke motor, setidaknya udah dapat seimbangnya gitu ya, nggak nol sama sekali. Iya. Tadi Ibu bilang ketika ini diserahkan ke Ibu, ini bentuknya tidak secantik sekarang nih, masih rongsokan. Ya kan? Gimana tuh? Karena senario itu udah beberapa yang putus gitu. Terus yang ini bridge-nya juga udah ada beberapa yang posisinya sudah tidak di tempatnya. Iya, artinya memang tidak bisa dipakai sama sekali ya? Tidak layak untuk dipakai saat itu ya? Tidak, ya memang harus reparasi, dalam artian ini memang harus diganti semua senario karena beberapa sudah karatan juga gitu. Nah, pertama kali Ibu menerima
rongsokan yang ada di benak ibu apa? Ini kita ke tahun 2022 dulu ya. Oke. Apaan nih gitu tuh atau gimana? Atau wah ini sesuatu nih yang harus saya pelajari gimana? Betul. Saya merasa ini sesuatu yang tantangan baru nih buat saya gitu ya, buat belajar dan menguasai alat musik ini. Walaupun visualnya kan nggak cantik saat itu. Oh, tapi kan kita langsung cari tahu gitu ya, di mana sih bisa untuk ngebenerin alat ini, ngecantikinnya di mana sih gitu. Kita langsung cari tempat untuk ngebenerinnya. Berarti memang ibu sudah punya ketertarikan ya? Iya. Karena kalau nggak punya ketertarikan, dugaan saya, ya nggak deh, udah mengasih ini juga gitu kan, pasti ditaruh. Tapi karena ibu punya ketertarikan, wah ini bisa saya perbaiki nih untuk saya belajar. Oh gitu. Itu dipercantiknya atau diperbaikinya di mana saat itu? Di Tangerang. Di Tangerang. Oh. Saat itu waktu ibu menerima domisilinya di Kota Serang. Yang memberinya memang dari Tangerang, orang Tangerang. Oh, dan ibu stay-nya di Serang. Di Serang. Berarti di Serang nggak ada ya? Nggak ada. Sampai kayak kalau sampai saat ini saya cari yang di Serang Cilegon sih belum ada ya. Belum ada ya? Cuman siapa tahu kalau ada yang nonton, Betul, ternyata saya main gitu ada. Ya, lumayan saya dapat temen nih. Iya, gitu. sepengetahuan kami berdua sih belum ada belum nih. Ada di Serang gitu. Tapi kalau ada ya akan lebih oke. Berarti harus jadi dibawa. Saya punya temen nih gitu. Iya. Harus dibawa ke Tangerang. Bawa ke Tangerang. Oh, perbaikan berapa lama waktu itu? Saya lupa ya. Nggak terlalu lama sih. Mungkin seminggu, 2 minggu ya. Oke. Karena cuma tinggal ganti ini kan di kayunya itu dilapisin lagi, saya juga nggak ngerti ya dilapisin apa. Terus diganti senar udah gitu aja. Tapi yang pasti tidak ibu tunggu ya? Enggak. Beberapa hari terus dikirim. Nah, ketika mendapat hal yang sudah cantik, udah baru, gimana perasaan ibu? Seneng sih. Jadi semakin tertantang gitu waktu itu, walaupun waktu zamannya masih COVID kayak gitu kan, kayaknya agak COVID susah. itu 2022 kayaknya masih agak oh iya gitu betul, kan, gitu betul, ya. iya. Jadi pas langsung dapat yang udah diperbaiki ini, ya nggak langsung belajar juga sih. Nggak langsung belajar juga? Nggak, karena nunggu situasinya lebih kondusif kayak gitu ya. Oke, saya mau tanya. Alatnya udah bagus, udah oke. Ibu belajarnya saat itu pertama melalui apa? Apakah YouTube atau belajar ke orang atau otodidak atau? Oh, saya pertama kali pasti nyari-nyari di YouTube lah ya gitu. Tapi kan beda kalau langsung ketemu sama yang ahlinya. Jadi saya pada akhirnya juga ke tempat saya benerin goceng itu memang ada untuk belajarnya gitu. Jadi saya ya setiap minggu bolak-balik Tangerang Serang untuk belajar alat musik ini. Effortnya lumayan ya? Lumayan, belum lagi kalau misalnya tol lagi ada perbaikan ya macet gitu. Belajarnya cuma 45 menit, PP-nya 3 jam gitu. Bener. Iya. Oh berarti memang les ya? Memang les. Oh berarti tempat itu one stop les aja, untuk perbaikan ada, untuk les ada. Untuk jual juga ada, dan memang juga. Di tempat saya les itu memang dia tempat les untuk alat-alat musik dari Cina. Jadi ada erhu, disi, pipa gitu. Jadi kan memang alat musik dari Cina itu banyak ya, bukan cuma goceng. Yes, betul. Nah, dia ada beberapa alat musik Cina yang memang bisa dipelajari di situ. Oh, oke. Jadi ibu les ke sana 1 minggu sekali. Satu pertemuan 45 menit. Betul. Normal ya. Saya pikir ibu mau langsung misalnya ambil 2 jam karena perjalanannya kan jauh. Sempat ditawarin, cuman kayaknya kurang efektif juga ya. Kurang efektif juga. 1 minggu 1 kali pertemuan 45 menit dari kacamata ibu sudah cukup saat itu? Cukup sih. Atau karena ibu merasa wah kayaknya waktu awal-awal kayaknya kurang nih gitu ya, tapi kan? sini karena lagunya makin lama makin susah, ya udah deh gitu. Oke. Gurunya siapa ibu, masih ingat? Masih dong. Dengan siapa? Miss Iren itu pemain guceng juga, mengajarkan ilmunya ke ibu. Iya. Berapa lama ibu les? 3,5 tahun ya. Wow. 3,5 tahun. Iya. Pertama yang dipelajarin apa sih Bu? Maksudnya siapa tahu yang nonton ada yang tertarik. Yang pasti cara metiknya. Oh ya, kalau goceng tuh kita pakai kuku tambahan. Itu namanya apa? Tidak ada sih, bilangnya kuku aja. Tambahan, oke. Gitu. Itu kalau gitar mungkin pick ya? Iya. Membantu ya? Berarti tidak bisa memainkan guceng tanpa bantuan itu ya? Sebenarnya bisa, tapi kalau tanpa itu suaranya jadi nggak keluar ya. Iya betul sih. Iya, kayak kita main gitar pakai jari biasa sama itu juga beda kan? Iya beda. Jadi pertama kali pasti belajar ini cara ininya, petik-petiknya gitu, gitu. Terus belajar ini. Indah sekali. Indah sekali.
apa sih maksudnya didetailkan dong Bu, itu belajar apa? Petik aja gitu? Petik. Oh gitu, teng gitu. Iya, satu-satu gitu, gini. Penjarian juga ya, sama Penjarian. kayak gitar dan piano ya? Betul. Gitu, memang penjarian. Nanti naik turun gitu. Oh, semakin ke atas, semakin ke bawah lebih apa tuh Bu? Ini lebih, kalau makin ke atas itu nadanya makin makin rendah. Makin rendah, ke bawah dia makin tinggi. Betul. Biasanya makin tinggi. Oh iya, terus latihan gitu-gitu terus. Terus Oke. mulai belajar lagu-lagu gitu. Masa langsung lagu-lagu Bu, habis latihan? Udah. Oh ya? Karena aku kan udah punya basic ya, jadi hafalnya langsung dikasih lagu walaupun sederhana sih. Gitu. Notnya juga sama, partiturnya? Not angka, ya. Oh, oke. Menarik sekali. Jadi latihannya kurang lebih 3,5 tahun. Saya masih punya banyak pertanyaan sih sebenarnya, cuma saya ingin lebih detail, mungkin yang nonton ingin belajar, jadi memang harus seperti itu ya, latihan tahapan demi tahapannya seperti itu. Habis latihan itu langsung lari ke latihan lagu. Latihan lagu, ya. Tapi sekali lagi terbantu karena Ibu kan piano ya, Iya, jadi iya, nggak iya. susah-susah amat. Nggak terlalu susah. Karya pertama atau lagu pertama yang dimainkan apa? Saya juga udah lupa. Udah lupa ya, tapi mungkin kalau di piano itu lagu-lagu sederhana ya? Iya. Yang mungkin partiturnya berapa? 1 lembar, 2 lembar? Oh, paling cuma 2 baris. Oh, 2 baris, itu dilatih terus. Oke, ada tingkatannya nggak Bu? Ada. Jadi berarti Ibu sekarang sudah tidak les Sudah tidak. karena sudah Sebenarnya profesh- tidak juga sih, No. karena belum ada waktu lagi. Udah mulai agak sibuk kesini-sini, terus kan lumayan juga ya bolak-balik Tangerangnya. Saya udah pernah coba lewat Zoom, tapi ya tetap namanya online itu kurang Iya, betul, Bu. optimal sih. betul. Belum kalau misalkan sinyal lagi nggak bagus, Yes. suara gucengnya nggak kedengeran, jadi emosi sendiri kan, kesel juga ini gimana gitu. Betul. Jadi udahlah, saya lagi berhenti dulu karena sekarang lagi sibuk sekali di sini Iya. juga. Jadi off dulu sebentar. Oke. Gitu. Berarti Ibu katakanlah udah lulus 3,5 tahun sudah dijalani, ya kan? Terus ada event pertama atau penampilan pertama, bisa diceritakan nggak itu gimana? Event pertama itu 2023. Waktu itu baru 4 bulan belajar ya. Oke. Baru 4 bulan belajar. Baru Terus? 4 bulan belajar. Terus udah kayak gitu kan, kalau misalkan malam Imlek atau malam Shinche itu beberapa keluarga itu, bukan beberapa, banyak keluarga itu biasanya ngumpul kan di restoran. Nah, waktu itu saya dipanggil untuk main di sebuah hotel mewah gitu ya di Jakarta. Terus saya bilang, saya baru belajar loh. Nggak apa-apa Ci, yang penting bisa gini aja gitu. Beneran? Kenapa tidak ngundang saya aja kalau cuma bisa gini aja? Iya. Beneran? Iya nggak apa-apa. Pokoknya yang penting ada efek-efek itunya gitu kan. Bentar, ini komunikasi Ibu dengan siapa? Yang bilang nggak apa-apa? Guru saya. Jadi Ibu guru saya Iren? baru, betul dari Oh. Bu Iren. Jadi Bu Iren itu bekerja sama dengan beberapa IO gitu. Nah nanti IO itu yang menghubungi Bu Iren yang akan milih muridnya gitu. Oh. Ci, ini mau kesini enggak? Tapi aku baru belajar loh Miss gitu. Oh. Gak apa-apa, yang penting bisa gitu. Oh Iya. oke, Dan Ibu oke. tampil di satu keluarga besar yang Ibu Oh tidak. enggak, itu di restoran. Di restoran. Berarti main untuk para pengunjung. Gitu. Oh gitu. Waktu itu ada pemain keyboardnya, ada yang nyanyi juga, Iya. gitu kan. Terus saya bilang, saya cuma bisa main di tangan nada D ya, gitu. Jadi Guceng ini tuh memang basicnya itu hanya tangan nada D. Oke. Gitu. Jadi saya bilang, boleh nggak diturunin di tangan nada D? Gitu. Kalau dia main nyanyinya di E, boleh nggak diturunin dikit di D? Boleh. Gitu. Iya, Atau misalnya di C, boleh nggak dinaikin dikit sih ke D gitu? Iya. Boleh. Jadi yang menyesuaikan si pianonya. Pianisnya dan penyanyinya. Ya, nggak Nanti apa-apa kalau lah. misalkan dia nggak bisa, ya udah aku diem aja gitu. Iya. Oh, jadi saat itu penampilan pertama Ibu Betul. di salah satu hotel Iya. di Jakarta, baru les 4 bulan, Betul. sudah dapat job. Ya, Iya, itu iya, berarti mungkin hanya nuansa aja ya. Nuansa agar aja, walaupun terdengar. tetap saya kan pasti dikasih list lagunya Iya, ya. betul. Saya juga pelajari. Jadi kalau ada yang kosong-kosong ya saya coba mainin juga Iya. melodi-melodinya gitu. Dan berjalan dengan sukses. Ya puji Tuhan demikian. Iya. Oke, setelah itu ada lagi nggak? Ada. Nah, ketika perjalanan menuju hotel, tiba-tiba saya dapat telepon gitu. Iya. Telepon, Ci, saya dapat nomor Cici dari pemain keyboard yang akan ketemu. Jadi waktu itu saya belum main dalam perjalanan menuju hotel, tapi pemain keyboardnya udah bilang, nih saya mau main sama pemain Guceng gitu. Jadi orang itu dapat telepon dari pemain keyboardnya gitu Oke. kan. Iya. Ci, saya perlu pemain Guceng nih gitu.
Oh ya, di mana? Di kantor salah satu partai lah ya di Jakarta, Seru kan? partai besar Iya, di Jakarta iya, iya, gitu. iya. Kapan? Besok jam berapa? Jam segini. Oke lah, oke gas gitu kan. Setelah sesuai waktunya, oke besoknya saya datang nih bawa guceng pede gitu kan. Terus udah kayak gitu lagi di lift gitu, saya tanya lagi nunggu lift, ini acaranya apa ya? Oh ini acaranya live ya. Ini live gitu, iya ini live. Live-nya maksudnya live tayangan di televisi. Iya, di YouTube ya waktu itu ya, di YouTube live gitu, jadi agak-agak panik gitu kan. Iya. Tapi itu mainnya sama band, Yes. band, full band gitu. Iya, betul. Jadi ya balik lagi, yang penting ada nuansa itu ya. Iya, betul. Gitu. Dan dengan kostum ini dong. Oh iya, Dengan iya. kostum guceng ini ya pemainnya Iya, ya. bisa pakai hanfu tuh seperti jubah gitu, atau pakai chongsam ya. Iya. Berarti waktu tampil di hotel malamnya, waktu yang di partai itu paginya. Iya, siangnya. Itu baru 4 bulan. Itu baru 4 bulan. Iya. Karena mungkin momennya tepat ya Bu ya saat itu ya. Pas ya. Oke, itu dua. Wah itu keren sekali sih. Tidak akan terlupakan. Iya. Yang satu tampil di hotel mewah, yang satu tampil di salah satu partai. Betul, itu antara nekat sih ya. Iya. Tapi kan terukur nekatnya Bu. Iya. Ya kan? Kalau menurut saya itu ada nekat yang terukur, ada nekat yang kita jauh nih ngejarnya nih, gitu. Dan itu oke mantap. Setelah itu terus tuh tampil di mana-mana dong. Terutama kalau buat Imlek sih ya. Iya. Saya buat Imlek gitu. Ya, Berarti ini tiap-tiap musiman tahun. ya Bu? Musiman. Bisa dikatakan musiman ya? Musiman. Nah, kalau di Jakarta atau di kota-kota besar itu biasanya kalau di Chinese itu kan ada apa sih lamarannya itu, saya lupa istilahnya apalah. Nah, biasanya kalau untuk lamaran itu biasanya pemain-pemain guceng juga dipanggil. Lamaran pernikahan. Pernikahan gitu. Cuman saya belum pernah punya pengalaman ke sana sih. Jadi Iya, paling pengalamannya main di mall gitu ya, atau misalkan main di gereja. Iya betul. Gitu kan. Iya. Dan itu memang musiman ya. Musiman. Kayaknya agak sulit untuk mendapatkan job di luar Imlek ya. Karena Iya. ya mungkin ada aja sih, tapi Ada. kayaknya agak sulit ya. Betul. Oh gitu. Imlek tahun ini sudah ada job? Imlek udah kemarin. Oh kemarin. Berarti masih bisa kan? Nanti ada. Iya. Mantap. Hubungi saya karena saya menawarkan diri menjadi manajer beliau ya. Jangan sepi nanti cuma di Imlek doang ramenya. Iya. Jarang tapi sekali dapat dia besar. Ya amin aja lah. Mantap. Oh begitu. Iya. Jadi sudah ada pengalaman tampil juga Iya. di Imlek juga. Oke, mantap sekali. Nah, mungkin ada yang penasaran, termasuk saya juga nih yang penasaran. Kalau gitar kan ada nama-namanya, ada fret misalnya atau piano, ada bagian-bagiannya. Nah, kalau guceng ini terdiri dari berapa bagian besar sih Bu? Senar dan lain-lainnya. Oke, dia ada 21 senar. 21 senar. Iya, ini panjangnya sekitar 160 cm. Oke. Ini ukuran yang normal sih, tapi ada juga yang dijual mini. Mini itu yang cuma 100 cm, 120 cm Oh, ada. jadi ada guceng mini gitu? Ada. Oh, begitu. Ada Kayak gitar ya? Gitar ada yang kecil, ukulele ada yang ini. Dia lebih mudah dibawa-bawanya sih gitu. Oke. Terus dia soundboardnya ada di bawah. Oke. Bolongnya itu, terus apa lagi? Oh ini ada fretnya ya. Kalau di gitar disebutnya fretnya ya. Bridge-nya ini ya setiap senar pasti ada bridge-nya itu. 21 juga dong? 21. Nah ini tuh nada dasarnya itu do sama dengan D. Jadi kalau misalkan mau main di G, itu benar-benar teori musiknya sebenarnya harus agak-agak kenceng gitu ya. Jadi kalau G itu, karena ini kan do, re, mi, kalau fa itu nggak ada. Ini pentatonik. Jadi do, re, mi, sol, la gitu. Nah kalau untuk fa, do, re, mi, mi-nya ditekan dikit ke fa. Nah ini agak susah ya kalau misalnya kita nekennya nggak pas, ini bisa unpitch ya, jadi nggak Iya, pitch kan, gitu. Jadi do re mi fa sol la si-nya juga harus dipencet. Berarti ini mengasah feeling juga ya? Iya. Feeling kita diasah juga ya? Betul. Nah kalau misalkan kita lagi ngiringin orang nyanyi gitu, aku mainnya di do sama dengan G gitu. Berarti kita harus mikir, oh do-nya di G itu di mana sih? Berarti kan urutannya G A B, D E gitu. Nah yang si vis-nya ini harus dinaikin, digeser si ininya harus agak digeser sampai dapetin do-nya itu, G-nya itu.
Jadi do-nya berubah posisinya. Iya. Nah ini yang agak-agak jadi PR sih sebenarnya Iya, kalau betul. ngiringin orang ya. Iya. Kalau kita main sendiri gitu bisa dengan -1 kita bisa setting sendiri. Pokoknya Betul. aku mainnya yang di tangan nada D semua. Tapi Betul, kalau udah betul. ngiringin orang nyanyi, Iya. saya harus punya list lagunya dulu. Terus dari itu saya harus tahu dia mau nyanyi di tangga nada mana. Terus Betul. nanti saya harus punya catatan. Misalkan nanti nih saya mau main malam Imlek itu dia udah punya list, dia mainnya di C, D, F, G, Yes. A gitu. Terus saya Iya. harus bilang kita mainnya di D ya, supaya saya nggak harus ganti-ganti ini dulu. Iya, Terus betul. abis ini kita main tangga nada ini ya, supaya gantinya itu punya ini gitu ya, nggak susah gitu. Betul. Karena kan menggantinya pasti on the spot kan? Betul. Ya kan, kecuali ibu punya guceng 10 yang udah di setting-setting kan, Betul. tinggal gini kan? Nah sayangnya goceng itu nggak ada tombol yang cepat langsung pindah gitu, Iya, transpose betul. gitu ya. Ini manual semua nih. Manual semua. Iya, bisa dibayangkan kalau 10 penyanyi ya. Iya, Harus- pindah-pindah tangan nada itu ya PR juga sih. Iya, PR juga. Oh. Tapi juga jadi tantangan gitu ya, harus betul. cepet, terus juga skill untuk ngedengerinnya ini do-nya bener nggak sih segini gitu. Iya. Apalagi bagian-bagiannya tadi mungkin ada yang belum ibu Oh iya, jelaskan. terus Senar, kalau yang bagian sini itu biasanya untuk lebih ke efek ya, misalkan kayak gini. sebelah kiri. Oke. Gitu. Nice. Iya betul. Gitu. Jadi ini untuk bagian efek-efeknya sih. Terus Gitu. apalagi? Kalau untuk setting tadi ada alatnya Setting juga ada kan? ada alatnya. Jadi Ada alatnya di juga. sebelah sini tuh ada kayak bagian ininya ya, buat Iya. buat Untuk setting stemnya. Stem itu di bagian sini tuh kayak ada apa sih? Apa ya namanya? Mas Gas, tune ya? Tune, ya, Ya. ya ada itu. Jadi nanti kalau misalnya kurang Naik tinggi itu turun. tinggal naik turunin ini. Betul. Kalau cuman sedikit ya kita bisa geser-geser dari sini. Gitu. Ibu sudah bisa ini dong, nyetem ini dong. Harus bisa. Harus sendiri. bisa ya? Harus bisa sendiri. Iya. Karena ada pemain gitar juga yang apalagi yang baru pemula dia hanya bisa main, tapi kalau untuk stem kadang stemin sih. Nah, Gitu. ini harus bisa sendiri ya. Iya, harus bisa sendiri. Berarti ini bisa di stem. Memungkinkan nggak ya Bu, seorang pemain guceng ini melakukan eksperimen terhadap settingan gucengnya? Kalau gitar itu bisa tuh. Misalnya gitar normalnya kan settingan normal misalnya. Itu kalau misalnya pemain-pemain gitar yang kelas internasional yang udah punya jam terbang tinggi, dia pengen punya sound sendiri yang tidak pengen diikuti pakai orang. efek gitu. Bukan efek Bu, jadi senarnya itu yang tadinya misalnya D, dia putar menjadi apa. Ini gitu, jadi untuk gitar C misalnya ya, C normal kan segini. Buat dia C-nya tuh bukan begitu, tapi nah itu memunculkan lebih kaya lagi. Nah itu bisa berlaku nggak ya di guceng ini? Kayaknya enggak ya, karena untuk merubah nada dasar aja kan perlu Iya, ini iya. ya, mengganti ini, geser-geser ini. Iya. Ini pun bisa menghasilkan suara yang luar biasa banyak. Oke, ini udah, terus mejanya juga khusus, Kakinya kakinya juga khusus, karena tadi itu alasannya Soundboardnya soundboardnya ada di bawah. Kalau cuma pakai meja biasa, dia akan menutupi soundboardnya ya, jadi kurang Yes. keluar suaranya. Dan ini bukan elektrik ya? Nggak ada yang elektrik. Nggak ada yang elektrik? Tidak ada yang Oh begitu, saya pikir ada yang elektrik. Berarti Nggak ada. tidak ada yang elektrik. Nggak ada, semuanya kayak gini. Yang ada hanyalah tadi ukurannya ada yang lebih kecil. Betul. Oke, berarti ini ukuran standar Normal, yang standar, ya. profesionalnya seperti ini. Mm-mm. Oke, mantap sekali. Nah, berarti ini asli Cina, Betul. diproduksi di Cina, Betul. karena mereknya juga Cina tadi ya. Iya. Cina semuanya dimasukin ke Indonesia. Betul. Oke, kalau ada yang ingin membeli kurang lebih sama seperti ini, itu di Tangerang tadi itu. Di Tangerang itu ada Miracle Music School. Kalau di Indonesia belum ada yang made in Indonesia, Bu? Tidak ada. Ini memang asli semua dari sana. Oh. Cuma memang sekarang banyak kok yang dari Cina itu yang harganya memang nggak terlalu mahal ya. Boleh dikasih bocoran sih Bu, kisaran aja sih, berapa sih? Sekitar di bawah 10 juta ada. Cuman ya kalau namanya musik itu ada harga ada barang. Betul sekali. Ada kualitasnya, beda Iya. pasti suaranya. Betul, pasti beda. Betul. Beda Ya sama seperti saya sering mencontohkan gitar kan juga gitu ya. Ada aja sih yang 400.000, tapi sama yang 2 juta juga pasti ada perbedaan. Tuh, saya pernah nyobain guceng seharga KPR rumah. Wow. 300 juta. Nah itu kayunya memang kayu dari Jepang. Dia kerja sama Cina. Kayu dari Jepang bagus, tidak ada potongannya, jadi nggak ada sambungan. Yes.
Dan memang kualitas suaranya oke. Terus setelah main itu saya langsung guceng di rumah, saya kurang bagus, langsung wah great ya. Iya betul, biasanya kan kita begitu ya. Iya. Udah dapat yang bagus di rumah, tapi ada yang ini, aduh. Langsung turun great. Iya. Berarti tertinggi bisa nyampe berapa ratus juta dari sepengetahuan ibu? Mungkin ya itu kali ya 300 ke 300-an atas mungkin ada ya? ya, saya juga nggak tahu. Cuman yang pernah saya main itu yang 300 juta itu. Iya, karena jenis kayu mempengaruhi ya. Betul. Gitu, mempengaruhi harga dan mempengaruhi suara Betul. yang keluar. Iya. Tapi walaupun bagaimanapun ini harus tetap dijaga karena ini yang sudah jalan-jalan ke hotel dan kemana-mana ini nih yang berharga nih. Betul. Gitu, Ini ya harus kan? saya sayangin. Iya betul. Untuk di Banten atau di Indonesia ada nggak sih Bu komunitas pemain guceng itu sudah ada belum sih? Saya sendiri kurang ini ya, cuman kalau di tempat les kami itu dulu memang kami suka ngadain kayak home konser kayak gitu. Terus rencananya sih tahun ini ya mereka mau ngadain konser. Jadi setiap berapa tahun sekali mereka punya konser yang memang home konser di tempatnya sendiri, tapi juga biasa kerja sama mana gitu. Jadi konser besar gitu, nanti ada paduan suaranya, ada orkestranya. Wow, itu bener-bener konser dong. Oh begitu. Dan pemain gucengnya ada berapa saat event itu biasanya? Saya belum pernah ikut yang itu ya, cuman kalau yang kemarin home konser sih kita ada sekitar 8 pemain guceng gitu. Berarti cukup langka ya? Maksudnya cukup eksklusif pemain guceng ini kan? Jadi nggak nanti ini tanggal hari Jumat ini ya, di Bundaran HI itu ada perayaan Imlek Nasional atau apa gitu. Jumat itu tanggal 14. 14 di Bundaran HI itu ada 50 pemain guceng. 50 Saya nggak ngerti ya, pokoknya dikumpulkan 50 pemain guceng. Kemarin saya sempat dihubungi tapi waktunya nggak pas, jadi sayang sekali nggak bisa ikut. Iya ya, iya. Itu event luar biasa loh. Betul, nggak bisa dipaksain tuh Bu ikutan Bu. Jadi kalau nggak saya harus ngeliburin murid saya. Oh gitu, malah saya yang semangat ya. Iya, karena itu kan momen nggak setiap saat kan. Betul, dan 50 pemain guceng loh, dan itu dengan pemain musik Cina yang lainnya ya. Iya betul. Jadi ada yang main, guru saya kebetulan main pipa juga. Iya. Gitu. Wah, momen bagus banget itu. Iya. Iya, siapa tahu masih ada beberapa hari untuk menyusun jadwal. Barangkali bisa di Bundaran HI. Di Bundaran HI. Yes, keren. Berarti selama ini kalau Ibu mau sharing dengan sesama pemain, itu yang Ibu lakukan apa dong? Ya. Maksudnya sharing untuk berbagi ilmu lah atau apa? Kan kalau gitaris kan banyak ya. Sekarang kita bisa sharing-sharing yuk kumpul. Apa ya, yang paling kita by WA doang ya, misalnya ini kayak gimana sih, karena agak susah juga ngumpulnya ya. Iya betul. Di Serang apakah bisa diklaim hanya Ibu pemain Saya nggak guceng? bisa bilang gitu karena belum. Tapi karena tadi berdasarkan kelangkaannya sepertinya hanya Ibu deh. Prediksi saya, menurut keyakinan saya. Tapi kalau misalnya ada, boleh lah. Iya boleh, dengan senang hati. Gitu ya. Iya betul. Siapa tahu ada yang melihat video ini terus, ternyata ada gitu. Iya. Iya. Oke deh. Terkait dengan Imlek ya, berarti alat musik ini cenderung atau lebih sering dimainkan di Imlek, Betul. ya kan? Nah, kalau Ibu sendiri sebenarnya merayakan Imlek atau bagaimana? Iya, merayakan. Merayakan. Tahun ini adalah tahun kuda api ya. Kuda api. Kalau tahun sebelum kuda api berarti apa dong? Yang kemarin? Ular ya kalau nggak salah. Ular ya? Oke. Ada ini khusus nggak sih Bu? Catatan khusus terkait dengan tahun kuda api. Ibu bisa, bukan membaca sih, Ibu bisa memperkirakan atau ini nggak sih? Kuda api itu cenderung seperti apa sih? Atau bagaimana sih? Saya sendiri nggak tahu sih ya, cuman konon kalau kata konon. Kalau kata orang tua zaman dulu, iya. Gitu, kalau yang lahir di sio kuda itu tuh orangnya pekerja keras. Mungkin kalau mungkin ya ini ya, mungkin kalau di tahun kuda api kita harus lebih bekerja keras kali ya. Tapi tanpa itu pun, tanpa memandang sio pun, ya memang kita harus bekerja keras gitu kan. Atau memang ada keunikan khusus nggak sih terkait dengan tahun kuda api sepengetahuan Ibu? Saya sendiri nggak ngikutin sih. Biasa. Cara Ibu merayakan Imlek, kan tadi mau merayakan Imlek, berarti rutinitasnya apa dong? Kumpul dengan keluarga, bagaimana? Cuman ya itu ya, karena pemain guceng jadi nggak bisa ngumpul sama keluarga. Iya, tugas. Jadi kalau itu video call aja lah. Iya, masa sih Bu? Juga. Ya kadang-kadang saya pulang ngumpul sama keluarga, akhirnya sebelum tahun baru Imlek jadinya. Berarti Ibu 90% setiap Imlek selalu ada
rutinitas untuk main? Ya sejak tahun 2023 ya akhirnya ya. 2023 sampai Sekarang juga sekarang ada malam Imlek nanti ada. Laris Di ya? Jakarta. Iya di Jakarta. Kenapa Iya. tidak dibawa keluarga besar ke Jakarta untuk nonton ini? Wah, jangan. Iya iya. Jadi harus bukan meninggalkan sih, harus sedikit ada kendala untuk kumpul ya. Betul, betul. Dan untungnya keluarga saya memahami itu sih gitu. Jadi kalau misalnya nggak apa-apa, nggak usah pulang, nggak apa-apa. Di mana sih Bu kumpul keluarganya? Di Bandung sih. Di Bandung. Di Bandung. Oh. Keluarga saya kan di Bandung ya. Jadi Iya, iya, kumpul iya. di Bandung. Oh, semisal kumpul dengan keluarga untuk merayakan Imlek biasanya apa? Makan-makan yang pasti. Makan-makan. Ada makanan khusus. Ada. Iya. Dan bagi angpau. Bagi angpau. Ada pohon angpau juga gitu nggak? Nggak ada sih, nggak Nggak. sampai kayak gitu. Iya iya. Apa namanya, saling mengutarakan harapan seperti itu ya, berdoa, Iya. kumpul-kumpul. Oke deh, menarik sekali. Untuk yang nonton, yang ingin, saya harus cepat karena Ibu Uci tidak lama lagi harus mengajar. Saya nggak tahu sekarang sudah jam berapa, ya. Untuk yang ingin berkenalan dengan Ibu, mau ngobrol tentang alat musik ini, ya kan? Siapa tahu nanti bisa sharing-sharing. Itu bagaimana cara mengakses Ibu? Apakah lewat WhatsApp atau IG atau medsos atau bagaimana Lewat sih? WhatsApp boleh. Boleh saya cantumkan? Jangan juga ya. Nah, iya. Lewat Mas Gas aja. Lewat Mas Gas aja. Tapi yang akses terbuka dari Ibu ada nggak? Instagram atau Instagram ada, tapi saya private kok. private? Private juga. Jadi bagaimana untuk masa lewat saya? Lewat Mas Gas aja. Yes. Jadi melalui video ini saya dilantik menjadi manajer dari Ibu Uci. Ya, jadi silahkan nanti bisa menghubungi saya. Nanti saya coba menghubungi Ibu. Kita lihat tujuannya apa. Apakah untuk sharing, untuk ngobrol, atau untuk job ya. Kalau untuk job ya jelas sebagai manajer saya akan mendapatkan fee 40 sampai 60%. Waduh, lebih banyak daripada pemain guceng ya. 40 sampai 60% ya. Itu nanti, tapi secara umum sih Ibu Uci terbuka ya. Terbuka. Untuk sharing, untuk ngobrol, karena mungkin Ibu merasa nggak sih kalau alat musik ini wajib diperkenalkan lebih luas? Iya, wajib diperkenalkan lah. Ini karena ini kan menarik ya, menarik dan juga ya ini kan memang alat musik langsung dari sana gitu kan. Buat saya sih menarik sekali alat musik ini ya. Sayang aja kalau misalkan tidak diketahui. Dimainkan terbatas ya, sayang ya. Iya, saya sampai takut loh nyentuh ini buat saya. Takut saya nyentuh dari tadi hanya bisa melihat. Apakah yang memainkan alat musik ini hanya untuk, gimana kalimatnya? Untuk Chinese saja atau boleh umum? Boleh umum. Boleh umum ya? Iya dong. Ini kan bukan terbatas harus yang keturunan Tionghoa. Iya, Enggak, siapapun bisa kok. Siapapun bisa, siapapun boleh. Boleh. Ya, cuma kalau Musik itu untuk kan universal ya. Yes. Biasa ya. Jadi siapapun bisa gitu. siapapun dan boleh ya, Boleh diizinkan. dong. Boleh dong. Iya, cuma kalau untuk mendapatkan job, sepertinya IO-nya juga pilih-pilih ya. Kalau saya jago memainkan ini, kayaknya IO tetap memilih Ibu Uci ya, karena kan saya Jawa banget. Dan nggak salah, itu kan untuk apa namanya, di event tertentu kan memang seperti itu. Betul, kan, betul. gitu. Nggak salah, itu sesuatu yang sangat wajar. Oke, harapan Ibu dulu deh. Terkait dengan Ibu seorang pemain guceng, harapannya apa? Terus harapan dengan keberadaan alat musik ini dan mungkin kebudayaannya apa sih? Ya harapannya sih semakin banyak dikenal ya, terutama di Serang Cilegon. Mungkin udah semoga ada yang bisa memainkan lagi. Jadi kita punya komunitas baru nih gitu untuk itu. Dan ya mungkin bisa dimainkan di event-event tertentu supaya banyak orang yang ada ya alat musik itu di sini. Boleh ya kah? gitu. Boleh aja. Boleh. Misalnya ada di satu kafe, ada jamming band, lalu tiba-tiba menghadirkan ini nggak apa-apa? Ya tergantung kafenya ya, balik lagi ya. Kalau dari kafenya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Dari pihak Ibu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Karena ini sebenarnya alat musik ya biasa aja gitu ya, sama kayak sebenarnya. biola. Betul, kayak gitu ya. alat musik yang biasa sebenarnya. Cuma ini kan memang khusus dari sana dengan suara yang khas gitu kan. Dan boleh event apa aja sebenarnya. Oke. Nggak ada, tidak tertutup harus Imlek, tidak tertutup harus komunitas tertentu, tidak. Yes. Siapapun bisa. Yaitu musik itu universal. Universal. Bagi Anda yang tertarik untuk memainkan alat musik guceng ya Bu ya? Guceng. Kita berdoa sama-sama, siapa tahu nanti Ibu Uci membuka les guceng karena beliau sudah tampil di mana-mana. Kayaknya beliau sudah layak menjadi guru ya. Belum. Bagi kami ini yang ingin belajar gitu. Ayo dong Ibu Uci aja yang mengawali membuka les. Aduh, Gitu. jangan dulu.
Belum Karena layak dia saya jadi guru. Ibu Uci ini sebenarnya juga guru piano gitu di salah satu, masih Bu? Masih. Ya kita sebut aja di Unity Music. Ya, jadi kalau Anda mau belajar piano dengan Ibu Uci bisa daftar di Unity Music, salah satu gurunya ada Ibu Uci. Betul. Siapa tahu nanti kalau udah kenal dengan beliau, Bu ajarin sih Bu gitu. Saya nambah ya berapa juta gitu kan. Boleh. Ingat buat saya 40 sampai 60%. Ibu Uci terima kasih waktunya ya. Terima kasih, Mas Dasar. Senang Terima sekali. kasih. Saya punya banyak ilmu, punya banyak wawasan, punya banyak pengetahuan. Semuanya deh. Ini Iya. menyenangkan sekali. Dan Terima juga kasih. Terima kasih dikasih kesempatan untuk memperkenalkan alat musik ini. Dengan senang hati. Ibu sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. Terima Sama-sama kasih. Mas Dasa. Bye.